Jadi dari pagi kita rapat, yang pertama membicarakan tentang rencana kerja nyata dari Keraton Nusantara di dalam program ketahanan pangan. Sedang kita lakukan inventarisasi di wilayah mana saja kita akan masuk, tapi memang kepada kita diberikan fasilitasi dari Kementerian Perekonomian untuk mensupport, mendukung program ketahanan pangan, dan titik awal akan ada di Jawa Tengah, tapi kemudian akan lanjut ke Bima, Dompu, dan sekitarnya. Nah, itu dengan tata cara yang sudah kita pikirkan mulai dari awal sampai akhir. Awalnya apa? Kita melakukan pengawalan, pendataan calon peserta ketahanan pangan, dalam hal ini penanaman jagung, mulai dari aksesibilitas terhadap kredit usaha rakyat tersebut. Kemudian kita juga lakukan pembinaan tata cara pengelolaan lahannya, lalu juga tata cara pemilihan bibit dan pupuk yang baik. Kemudian juga kita lakukan pendampingan selama masa penanaman kurang lebih 3-4 bulan. Dan yang paling penting adalah kita juga lakukan pendampingan saat pasca panen agar hasilnya ini sesuai harapan, tidak mengalami penurunan harga yang diakibatkan oleh pihak-pihak tertentu. Kita juga melakukan pendampingan agar kualitas produk hasilnya itu juga tidak turun kualitasnya, sehingga mendapatkan harga yang baik, sehingga tujuan pemerintah memberikan fasilitasi kredit usaha rakyat ini kemudian benar-benar mengangkat harga hidup rakyat. Dan kemudian keraton ini di seluruh Nusantara juga bisa memberikan kontribusi terhadap kesuksesan program ini, sehingga kehadirannya juga bisa dirasakan oleh masyarakatnya di masing-masing wilayah. Lalu kita juga membicarakan di samping itu tentu program-program ketahanan pangan yang non beras lainnya yang sedang kita matangkan, karena dari usulan beberapa daerah memang di tempat-tempat tersebut sudah ada, tetapi perlu penanganan yang lebih meningkat, yaitu adanya sorghum, adanya porang, adanya komoditas-komoditas non beras lainnya. Karena rekan-rekan pers yang saya hormati, seharian kami bertemu di sini dengan para Raja Sultan. Beliau-beliau ini sudah menyampaikan banyak hal, poin-poinnya untuk kita sepakati bersama-sama dengan pemerintah. Perlu kita sampaikan kepada kita semuanya, bangsa ini, seperti tadi sudah disampaikan, memang dari sejak zaman dahulu kala sampai ada kolonial Belanda dengan pemerintahan Belanda sampai kita Indonesia merdeka ini, budaya kita tetap kita jaga dengan baik. Sekarang dalam keadaan tertatih-tatih pun Raja Sultan ini ingin keratonnya, kerajaannya, kesultanannya sebagai pusat pelestarian budaya, khususnya di bidang adat, tradisi, budaya. Saya katakan tertatih-tatih karena untuk melestarikan ini tidak cukup dengan bicara-bicara dengan masyarakat adatnya, tentu perlu biaya pendukungnya. Menjaga kesatuan Republik Indonesia dalam berbangsa dan bernegara ini setelah Indonesia merdeka ini tidaklah mudah.
bagaimana kita Raja Sultan ini menjaga musyawarah, kekeluargaan, gotong royong. Sebab itu inti daripada keimanan dan kemanusiaan yang disebut bangsa Indonesia sekarang. Inilah sesungguhnya musyawarah, ada rasa kekeluargaan dan gotong royong ini adalah intinya yang disebut dengan Pancasila itu sendiri. Sepakat untuk bertemu di Surakarta ini yang diperkarsai oleh Harian yang mulia Pangeran Wirabumi adalah pertama suatu tindak lanjut daripada geliat yang terus-menerus dari Majelis Adat Kerajaan Nusantara dalam rangka menjaga budaya, bersinergi dengan pemerintah, dan terus-menerus memperhatikan situasi perkembangan situasi yang ada pada tingkat nasional maupun juga di wilayah masing-masing. Karena itu, menghadapi sebentar lagi kita akan merayakan hari 10 November, kami membawa sejarah kepahlawanan bangsa ini pada saat berdirinya tegaknya NKRI yang harus selalu kita pupuk, yang harus kita rawat, dan harus kita gelorakan. Pertemuan hari ini juga adalah bagian daripada pertemuan untuk terus memupuk gelora semangat cinta tanah air, persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di tengah pandemi global COVID-19 sekarang ini yang begitu mencekam. Kita tidak ikut tercekam, kita tidak ikut lockdown dalam semangat, tetapi terus bergelora dan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada persatuan bangsa. Sehingga segala hal yang akan memecah belah atau menjadikan kita tergerus di dalam ketidakpercayaan dalam masyarakat dan persatuan kita, maka kita lahirkan tampil menjadi fondasi kekokohannya. Itu saja salah satu bagian daripada kelengkapan yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Dewan Keraton dan Ketua Harian. Terima kasih. Majelis Adat Kerajaan Nusantara adalah tempat berkumpulnya raja-raja yang mempunyai sejarah kerajaan, terah keturunan, raja-raja yang punya wilayah, rakyat, dan juga mempunyai modal budaya, yaitu hak, tanah wilayah, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam Majelis Adat Kerajaan Nusantara, kerajaan-kerajaan atau keraton ini adalah mereka-mereka yang interaksi budaya kerajaannya, pemerintahan adatnya itu masih lestari, sehingga masuk menjadi Majelis Adat Kerajaan Nusantara ini betul-betul hasil daripada filterisasi, verifikasi, dan betul-betul hasil daripada suatu pemantauan dan penilaian sehingga menjadilah sebagai anggota Majelis Adat Kerajaan Nusantara. Pangeran Wirabumi sebagai Ketua Harian, Yang Mulia Budayani sebagai Sekjen, dan Ketua Dewan Keraton adalah Raja Denpasar berupa Yang Mulia Cokorda. Di sini ada namanya Dewan Keraton yang terdiri dari raja dan pengurus itu terdiri dari para bangsawan, para pecinta budaya, para ilmuwan, dan para tokoh-tokoh lain sebagainya. Tentunya menyikapi daripada beberapa maraknya beberapa unsur-unsur yang menamakan diri organisasi kerajaan dan lain sebagainya. Tentunya semuanya itu akan ada seleksi alam, akan digilas oleh zaman. Kenapa? Karena salah satu daripada tujuan daripada Majelis Adat Kerajaan Nusantara melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang memang senyatanya ada dan dipegang oleh orang-orang yang punya kompetensi dan orang-orang yang punya hak kesejarahan itu. Sehingga bagi mereka-mereka yang tidak punya hak kesejarahan itu, tentunya mereka tidak mempunyai kemauan dan tidak punya legalitas ataupun legitimasi baik dinilai oleh rakyatnya maupun dalam juga kesehariannya, sehingga dia akan muncul menjadi bagian-bagian yang tidak terpisahkan sebagai pencinta-pencinta budaya, pemerhati-pemerhati budaya, lembaga-lembaga adat yang melestarikan nilai-nilai budaya lokal secara insan maupun temporal. 12
pertanyaan. Ini memang kita seharian itu membicarakan tentang program. Jadi harapannya program ini bisa berjalan. Jadi tidak berhenti kepada pembicaraan, tetapi kita kepada program aksi. Tentu harapannya adalah ini bisa berjalan dengan baik dan bisa didorong ke seluruh wilayah Nusantara sebagai bentuk karya nyata dari kerajaan di dalam mensikapi problem bangsa, khususnya di dalam ketahanan pangan. Terus tadi ditanyakan tentang konkretnya ya kira-kira. Ya, kami begini, untuk Surakarta itu kami kemarin masuk ke wilayah Blora. Di wilayah Blora itu ada hutan-hutan adat sebetulnya dulu jatinya segede gajah, tapi sekarang tanahnya kosong, tidak ada pohon sama sekali di situ. Sementara masyarakat pinggiran hutan yang dikenal dengan pesanggem itu kemudian yang menanam sesuatu di situ dengan hasil seadanya, tidak pernah terangkat derajat 42.000 hektar. Dan ini akan menjadi satu karya nyata kami semua kerajaan Nusantara, bahwa kami ini adalah istilahnya beliau ini, kami ini sebetulnya mitra yang sangat strategis dari pemerintah, karena kami ada sebelum ada pemerintah, sehingga kalau pemerintah kemudian mengajak kami itu malah memang itulah yang seharusnya, kata apapun kita sebenarnya adalah ratusan tahun sudah ada sebelum ada